Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait 5 kebiasaan sehari-hari yang menyebabkan batu ginjal ya. Jadi sobat sekalian, salah satu hal penyakit yang perlu mendapat perhatian yaitu salah satunya adalah batu ginjal. Dan batu ginjal ini ya yang masih banyak diderita oleh kebanyakan dari kita, dan ini adalah penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat ya. Dan memang gaya hidup tidak sehat itu yang tidak terasa ya, dari hari demi hari ya. Usia menganjak tua tidak terasa kita itu tidak memperhatikan makanan yang kita konsumsi ya, dari pagi sampai malam. Padahal makanan yang kita konsumsi itu sebenarnya tidak baik ataupun berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit termasuk batu ginjal. Dan kita harus menjaga kondisi tubuh kita agar tetap fit, karena kalau sudah terkena ya, otomatis biaya kesehatan sekarang pastilah akan lebih mahal. Nah, sobat sekalian ya, ada beberapa kebiasaan yang bisa menyebabkan batu ginjal gitu ya. Batu ginjal atau dikenal dengan nama urolithiasis itu merupakan endapan keras yang terbuat dari mineral dan garam yang terbentuk di dalam ginjal ya. Jadi ini terbentuk ketika urin itu menjadi pekat ya. Ketika pekat akan menjadi mengkristal dan saling menempel, dan ini menjadi kerikil-kerikil atau bentuk batu ya. Nah, ini bisa dirasakan bagi mereka yang sudah mengalami gitu ya. Dan ini memang akan menimbulkan rasa sakit saat buang air kecil, dan bisa dirasakan ketika kita ya mengalami batu ginjal ya. Rasa sakitnya itu terasa gitu ya. Nah, sobat sekalian ya, terkadang penyakit ini tuh bisa disembuhkan sebenarnya ya, asal kita kalau kita sudah mengetahui penyebab penyakitnya ya, step by step ya, kita harus mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu, terutama terhadap konsumsi makanan gitu. Dan memang segala penyakit itu berawal dari makanan gitu ya, makanya kita harus menghindari, dan tentu saja pola hidup kita harus dijaga. Nah, kalau kita melihat dilansir dari Mayo Clinic ya, Mayo Clinic itu pembedahan itu juga bisa dilakukan terutama saat batu tersangkut di saluran kemih. Nah, ini akan menimbulkan sakit yang luar biasa gitu ya ketika sudah masuk saluran kemih ya, berhubungan dengan infeksi saluran kemih atau menyebabkan komplikasi gitu ya. Nah, kebiasaan penyebab batu ginjal ya, sebenarnya bisa dicegah ya. Sebenarnya dicegah asal kita tidak terlalu apa namanya tidak terlalu parah gitu ya. Kalau sudah terlalu parah ya sebenarnya bisa, asal kita mengubah mindset kita untuk pola hidup sehat gitu ya. Nah, beberapa penyebab batu ginjal yang perlu kita ketahui, yang pertama ada 5 ya. Yang pertama adalah berat badan berlebih gitu ya. Nah, ini persoalan makan tentu saja ya. Jika kita tidak bisa menjaga berat badan, maka kita bisa saja mengalami batu ginjal. Menjaga berat badan jadi salah satu cara efektif mencegah batu ginjal, artinya dalam hal makanan ya, konsumsi yang berlebihan, lemak, dan juga makanan-makanan yang akan menambah kalori itu harus kita jaga. Jangan sampai kita itu memperturutkan hawa nafsu dengan konsumsi makanan apa yang saja kita inginkan, tanpa memperhatikan kondisi kesehatan terkait dengan berat badan, jangan sampai overweight gitu ya. Itu yang pertama. Jadi berat badan yang berlebih itu harus diperhatikan. Yang kedua adalah konsumsi garam dan gula yang berlebih ya, sobat sekalian ya. Memang ini masalah zaman sekarang ya. Konsumsi gula berlebih salah ya, berlebihan tidak baik. Orang asin-asin itu berlebihan tidak baik. Yang manis-manis yang berlebihan juga tidak baik ya. Jadi makan yang apa dong? Ya tentu saja makan yang lebih sehat, yaitu misalnya sayuran ataupun buah-buahan yang mengandung pemanis yang alami gitu ya, ataupun asinan dari buah-buahan yang sifatnya alami, itu yang lebih baik daripada makanan yang memang junk food ataupun makan makanan yang tidak sehat, itu yang bisa sudah sering kita konsumsi ya, makanan cepat saji yang kesehatan tidak ada
gizi di dalamnya, tetapi lebih banyak yang merusak ataupun membuat kita terbiasa untuk makan tidak sehat. Selain menyebabkan penambahan berat badan, tentu saja gula dan garam itu juga dapat meningkatkan jumlah kalsium di ginjal. Kondisi ini bisa mendorong pembentukan batu ginjal. Yang ketiga adalah makan protein hewani. Nah, ini juga harus kita kurangi ya bagi kita yang sudah terindikasi ataupun parah batu ginjalnya itu. Makan protein hewani kita harus kurangi, misalnya daging merah, unggas, ya, telur, susu, dan makanan laut dapat meningkatkan kadar asam urat yang menyebabkan pembentukan batu di ginjal ya. Jadi makan apa dong ya? Ya kita mungkin boleh ya seminggu itu, asal tidak jangan sampai berlebihan gitu ya. Apalagi kita yang baru dapat daging kurban ya, kita harus mengatur jangan setiap hari, tetapi kita beri jarak waktu antara pada saat kita konsumsi daging merah ya, setelah itu berapa jarak waktu, ataupun setelah makan kita harus menselingi dengan aktivitas fisik yaitu olahraga yang rutin. Itu yang ketiga, yaitu kita harus makan protein hewani yang menyebabkan terbentuknya batu ginjal, itu yang harus kita hindari, yang harus kita kurangi. Yang keempat adalah makanan kaya oksalat. Nah, bukan hanya makanan tidak sehat yang bisa menjadi masalah ya. Oksalat itu yang ditemukan di banyak buah, sayuran, dan kacang-kacangan dapat menyebabkan pembuatan kristal. Jadi penting untuk mengetahui makanan mana yang rendah oksalat. Jadi memang benar-benar yang sehat, benar-benar sehat gitu ya, sayur sawi gitu ya, daun-daun hijau itu yang lebih kita utamakan daripada yang mengandung banyak oksalat. Dan yang terakhir ya sobat sekalian, yang the last but not least itu adalah kurang minum air putihnya. Ini kebanyakan dari kita gitu, dengan adanya kesibukan yang mobile, kita kadang kurang memperhatikan konsumsi air putih, padahal air putih itu juga penting ya. Kalau secara kesehatan kita sudah dianjurkan untuk mengkonsumsi 8 gelas atau 2 liter gitu ya dalam sehari ya. Nah, itu bisa kita programkan dengan membuat menyediakan tempat khusus di meja kita, dan itu menjadi target satu harian yang harus kita habiskan. Nah, dengan begitu kebutuhan air minum air putih itu tidak akan berkurang gitu ya. Banyak kasus dehidrasi yang disebabkan oleh kondisi medis tertentu, namun begitu banyak orang terkena batu ginjal karena kurangnya asupan cairan. Jadi asupan cairan yang kurang itu juga akan mempengaruhi terbentuknya batu ginjal. Jadi kita harus menghindari beberapa kebiasaan yang menyebabkan batu ginjal di atas agar tubuh tetap sehat ya sobat sekalian ya. Jadi memang kita harus dengan adanya tantangan saat ini, yaitu makanan yang begitu nikmat ya, dan kesibukan kita yang tidak bisa terhindarkan, kita harus bisa menjaga, mengontrol diri agar tetap bisa tubuh kita itu tidak benar-benar rusak di dalam gitu ya, terlihat baik di luar, sehat di luar, tetapi di dalam terdapat masalah, atau kita melakukan kebiasaan yang bisa merusak kondisi tubuh kita ya, terhadap kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat ya. Dan juga mulai sekarang berarti kita harus membiasakan pola hidup, makan harus sehat gitu ya, kemudian pola hidup harus olahraga yang rutin, kemudian juga hindari stres, karena stres itu juga penyakit itu bermula dari stres. Dan yang tidak lupa ya, saya selalu rekomendasikan adalah konsumsi produk kesehatan ya, propolis, karena propolis itu adalah produk turunan lebah selain madu yang manfaatnya tidak kalah dengan madu, yaitu propolis. Dan propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia ya, yang ini manfaatnya luar biasa karena sudah memakai teknologi nano ya. Apa yang teknologi nano? Teknologi yang kecil itu ya, banyak kecil ya, jadi ibarat bumi dengan bola pingpong ya. Bola nanonya itu bola pingpong karena sangat kecil gitu ya. Dan fungsi nanoteknologi ini untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit gitu ya. Kemudian juga manfaatnya luar biasa ya, dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol, diabetes, asam urat, stroke ya, luka ringan, batuk pilek, tumor, mah, kanker,
amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, demam, diabetes, dan lain sebagainya. Dan ini ada produk sabu jagat yang dapat mengatasi berbagai macam penyakit, dan sudah di banyak sekali testimoni ribuan botol yang sudah dikonsumsi oleh para customer gitu ya. Kemudian produk selanjutnya yaitu Turkish Probiotics Turkiya Brand. Ini adalah manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, mengatasi sering sakit kepala berkelanjutan, kemudian stres, dapat mengatasi stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran gitu ya. Dan tidak lupa menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Probiotics Turkiya ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association gitu ya. Dan mengandung kandungan flavonoidnya lebih tinggi gitu ya. Penggunanya gimana? Sangat mudah ya, tinggal meneteskan Turkish Probiotics Turkiya ini sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam ya. Untuk terapi berat misalnya kolesterol, diabetes, dan asam urat itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi menjaga tubuh dengan menjaga stamina dan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Probiotics Turkiya. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia, atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.